فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Itu tawaf wada. Dan pada situasi yang sangat sedih itu hazinah di antara rukun dan bab, ini istilahnya. Ini adalah untuk setiap orang yang akan berangkat meninggalkan posisi dia di Baitullah. Adapun kalau orang Mekah nggak perlu dia tawaf wada, ya orang Mekah. Sawa'un kana hajan au ghairah, sama saja dia itu haji ataupun yang lain. Ini memang khilaf. Apakah ini hanya haji dan umrah ataukah haji, umrah dan juga orang-orang yang datang untuk ziarah? Apakah ketika orang datang ziarah atau bertamu atau berniaga ke Mekah lalu pulang dia perlu tawaf wada atau tidak? Ini khilaf. Tapi intinya adalah untuk haji dan umrah memang apa? Untuk yang haji itu disunahkan seperti itu. Adapun untuk yang umrah, dalil-dalil jelas menunjukkan apa, bahwasanya tidak disyariatkan kecuali hanya satu tawaf saja. Maka nggak ada istilah tawaf wada untuk apa? Untuk umrah yang mufridah. Tapi kalau umrah yang masuk dalam haji, ya memang dia akan ikut acara haji, di dalamnya ada apa? Tawaf wada. Bagian travel mengharuskan ada tawaf wada, tapi Rasulullah tidak mencontohkan itu sama sekali. Tawaf wada untuk apa? Untuk umrah itu nggak perlu. Illal mar'atal haid, kecuali untuk wanita yang haid. Memang apa? Dia tidak disyariatkan, tidak disunahkan untuk tawaf wada. Likauniha tulawisul masjidah bidukhuliha, karena dia nanti dikhawatirkan akan mengotori masjid dengan apa? Masuknya dia ke masjid. Dan ini khilaf tentang masalah apa? Tentang masalah semata-mata haid, apakah dia itu menghalangi untuk masuk ke dalam masjid. Yang rajih adalah apa? Tidak menghalangi. Berdasarkan apa? Hadis Aisyah tentang Rasulullah menyuruh dia untuk masuk mengambil sesuatu di masjid. Ketika Aisyah mengatakan, tapi saya haid, Rasulullah mengatakan, haidmu bukan di tanganmu. Sementara apa? Yang disuruh diambil bukan dia di pintu, tapi di dalam masjid. Oh, nggak mau harus masuk. Kalau mengambil sesuatu di masjid, boleh jadi ketika tangannya menyentuh dinding masjid atau menyentuh lantai masjid, boleh jadi akan dikatakan mengotori masjid. Tapi Rasulullah mengatakan, haidmu bukan di tanganmu, maka kenapa engkau takut? Menunjukkan apa? Masuk masjid itu boleh untuk wanita haid. Dan juga hadis Aisyah yang lain, isna'i ma yasna'ul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, tetapi apa? Jangan engkau tawaf sampai engkau bersuci. Sementara orang yang haji ma'ruf, haji dan umrah, mereka apa? Sering iktikaf di masjid, duduk di masjid, menunggu sholat dan seterusnya. Rasulullah mengatakan apa? Lakukan apa yang mereka lakukan, menunjukkan semata-mata masuk masjid itu boleh. Nah, ini khilaf untuk masalah itu. Saqata anha tawafu bila fida. Tawaf yang tadi itu gugur dari dia tanpa ada apa? Fida, tanpa ada fidyah. Enggak perlu membayar fidyah. Ini untuk tawaf apa? Tawaf wada. Adapun untuk tawaf apa ini yang dibahas sebelumnya, yaitu apa? Tawaf ifadah, maka dia tunggu sampai haidnya selesai. Ma yu'khadhu minal hadis al-ula wujubu tawafil wada fi haqqi kulli musafirin min Makkah. Yaitu wajibnya tawaf wada untuk setiap orang yang safar dari Makkah. Berdasarkan apa? Hadis Ibni Abbas ini. Akhir dari urusan haji adalah apa? Tawaf wada. Harus apa? Harus ke Baitullah, yaitu apa? Ka'bah. Berarti apa? Tawaf wada. Ini untuk setiap orang yang mau safar dari Makkah, mau keluar dari Makkah. Sawa'un akana hajan am ghairah, sama saja dia itu haji ataupun yang lain. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa tawaful wada laisa min tamamil hajj. Tawaf wada itu bukan kesempurnaan haji, yaitu apa? Bukan masuk dalam sampai manasik yang apa itu? Yang tingkat rukun misalkan. Walakin kullu man kharaja min Makkah alaihi an yuwatti. Tetapi setiap orang yang mau keluar dari Makkah, maka dia wajib untuk apa? Melakukan muwada'ah, yaitu apa? Perpisahan dengan Ka'bah. Walihada man aqama bi Makkah la yuwatti'u ala sahih. Oleh karena itu orang yang tinggal di Makkah nggak perlu dia melakukan apa? Wada. Menurut pendapat yang betul, dia sudah orang Makkah, dia tinggal di Makkah, nggak perlu setiap kali
jalan-jalan harus melakukan muwada'ah. Fa wujubuhu likauni akhiri ahdil kharij bil bait. Maka kewajibannya adalah sebentar. Fa wujubuhu liyakuna akhira ahdil khariji bil bait. Maka kewajibannya adalah agar dia itu menjadi akhir urusan orang yang akan keluar dari Baitullah. Untuk orang yang mau safar keluar. Bukan orang yang dia memang memang tinggal di Mekah. Yang kedua, annal haidha laisa 'alaiha tawafun lil wada' wala damun bitarkih. Orang yang haid dia itu tidak wajib untuk tawaf wada dan juga dia tidak terkena dam ketika meninggalkan itu. Dan menunjukkan kewajiban. Wajiban kalau ditinggalkan maka secara umum dia terkena dam kecuali. Yang ketiga, anna tawafal wada' yakunu akhir syu'unil musafir. Tawaf wada' itu adalah akhir dari urusan orang-orang yang safar. Li'anna hadza ma'nal wida'. Karena ini memang makna perpisahan, yaitu zahirnya adalah orang peziarah datang dari negeri yang jauh datang ke Mekah, ketika mau pulang akan berpisah dengan Ka'bah. Nah, ini yang dikatakan ada muwada'ah. Kalau sekedar dia penduduk Mekah nggak masalah, dia keluar masuk nggak perlu wada'. Karena dia orang situ. Mithlu syira'i ba'dil asya' fi tariqihi ila safar. Seperti apa? Yaitu membeli sebagian barang-barang di dalam perjalanan dia untuk safar. Au intidhari rufaqah. Boleh rufaqah, boleh rufqah. Atau menunggu rombongan dia. Au nahwi dzalika minat ta'akhuril yasir. Atau yang yaitu tertinggal sedikit atau menunda sedikit, la yadur, maka ini tidak membahayakan. Maksudnya bagaimana? Kalau orang musafir itu dia sudah tawaf wada, ternyata dia nggak segera keluar. Karena saya masih perlu ini, barusan ada telepon, ada makcik minta dibelikan kerudung atau tudung atau jilbab, atau anaknya minta dibelikan kitchen atau apa. Nggak apa-apa, itu sekedar perkara sebentar. Atau menunggu teman, saya sudah wajak tapi teman saya mau ke bilik tandas dulu, mau ke hammam, tunggu sebentar. Ini nggak masalah, nggak perlu wajak lagi. Baik, ikhtilaful ulama, zahaba Malikun ila istihbabi tawafil wada' duna wujubih. Imam Malik berpendapat mustahabnya tawaf wada', bukan wajib. Ala kulli ahadin, untuk setiap orang, li suqutihi anil haid, karena gugur dari karena tawaf wada' itu gugur dari wanita haid. Tapi tentunya ini pendapat yang tidak kuat. Karena ini khusus untuk haid, bukan orang yang lain yang tidak ada udzur. Walau kana wajiban lama saqata bihal. Seandainya itu wajib, misalnya dia tidak akan gugur sama sekali. Dan ini bukan kias yang betul. Karena berapa banyak? Karena ada beberapa amalan yang betul-betul gugur dari wanita haid, sementara amalan itu hukum asalnya adalah wajib. Seperti apa? Sholat nggak wajib. Sholat hukum asalnya wajib. Tapi wanita haid, maka dia tidak sholat dan tidak perlu mengqadha sholat. Wa dzahaba al-jumhur wa minhum al-a'immatus salasah. Jumhur ulama dan diantaranya adalah imam yang 3 ila wujubih, berpendapat itu wajib ala ghairil haid, untuk wanita yang tidak haid. Li zahiril amri bih, karena zahir dari perintah yang di dalam hadis Ibnu Abbas itu. Qala Ibnul Mundzir, qala ammatu fuqaha'il amsar, hampir semua fuqaha berbagai negeri mengatakan laisa halal aidil lati afadat tawafu bidah. Wanita haid yang telah melakukan ifadah itu tidak punya kewajiban tawaf wada'. Selesai dari al-uddah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.